Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, pembelajaran hari ini kita tentang dalil larangan perbuatan zina. Nah, baiklah, sebelum itu kita kemarin telah mempelajari pelajaran tentang toleransi, yaitu kita saling menghormati antara sesama kita, saudara kita ya. Dengan saling menghormati kita bisa memahami satu sama lain. Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi tentang dalil larangan berzina. Nah, sebelum itu kakak akan membacakan surat di Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, zina ini yang kita ketahui lebih gampangnya seperti pacaran, atau yang kita ketahui juga dengan kata metean seperti itu. Nah, di sini pacaran ini termasuk dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita melakukan yang namanya sebenarnya pacaran dan yang mendekati kita dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita misalkan berdua-duaan oleh lawan jenis. Nah, baik laki-laki maupun perempuan saling berpegang tangan. Sering kan yang dicontohkan di sinetron-sinetron itu kan, sebenarnya itu tidak boleh itu, karena itu akan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa menimbulkan baik dosa kecil maupun dosa besar ya. Jadi kita tidak boleh yang namanya pacaran. Nah, itu jadi pacaran itu sebenarnya tidak boleh. Jadi apa saja yang mendekatkan diri kita dengan pacaran ataupun suka dengan lawan jenis sehingga kita mau melakukan hal-hal yang seperti dicontohkan yang di TV-TV itu kan, sering kan film sinetron itu ya. Nah, jadi itu tidak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan pacaran, melarang kita melakukan yang mendekati itu namanya zina. Lebih gampangnya itu tadi, itu yang namanya pacaran ya. Jadi pacaran itu tidak boleh. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya itu tadi kan, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi perbuatan yang keji itu perbuatan yang sebenarnya menjijikkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya yang mau mensucikan diri dan membersihkan dirinya. Jadi kita sebagai hamba Allah sebaiknya seperti itu. Jangan melakukan hal-hal yang kotor. Sebaiknya kita harus hindarkan atau harus kita jauhi. Nah, sebaiknya kita juga harus senantiasa berlindung kepada Allah agar kita mendapat lindungan dari Allah untuk menjauhi zina atau pacaran. Nah, jadi
kakak harap pada materi ini adik-adik sekalian mengerti. Jadi sebenarnya pacaran itu tidak boleh. Nah, itu sudah termasuk zina ya. Jadi ini landasan ataupun dalil larangan untuk berbuat zina itu tidak boleh dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas juga itu suatu jalan yang buruk. Apapun yang buruk itu pasti tidak baik untuk diri kita. Ya, baik diri kita, diri orang lain. Jadi kita bisa merugikan diri sendiri. Sudah itu juga merugikan orang lain. Jadi bahayanya juga pacaran, yang paling berbahaya itu bisa dapat menyebabkan kerusakan pada diri sendiri, seperti pernikahan dini, seperti lagi yang jelas dapat merusak nama baik kita sendiri, nama orang tua, dan juga bisa merusak di suatu lingkungan masyarakat. Itu bisa juga merusak nama baik dari suatu kampung atau desa tersebut. Jadi kita harus menjauhi zina ini atau pacaran. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, baiklah. Nah, jadi kakak lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Bagaimana kita harus menjauhi dari perbuatan zina ini atau pacaran ini ya? Sebaiknya yang pertama itu kita harus meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat, mengaji, sudah itu berdoa. Nah, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus memilih teman yang bisa berdampak baik pada diri kita sendiri. Apabila ada teman yang misalkan mengajak ke perbuatan yang jelek, atau misalkan mengajak kita untuk mendekati yang namanya pacaran kita, dia itu zina, itu tidak boleh. Jadi kita harus memilih teman yang baik ya. Walaupun kita sebenarnya berteman dengan siapa saja boleh, hanya saja kita harus mengerti bagaimana kita harus memilih teman yang baik agar memiliki sama-sama bermanfaat bagi diri kita sendiri dan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, pasti kita akan bodoh, jelas itu bodoh. Sudah itu kita akan yang jelas mendekati yang namanya pacaran dan zina itu tadi. Dengan kita belajar dengan baik dan benar, sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mengerti bahayanya dari zina ini tadi. Yang jelas Allah sudah mengatakan ini perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi tidak boleh kita melakukan yang namanya zina ini tadi. Nah, itu sampai di sini juga ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kakak rasa kalau tidak ada pertanyaan, materinya kita cukupkan ya, karena melihat pembelajaran di suasana pandemi COVID ini dikurangi dan dibatasi. Nah, marilah kita tutup dengan doa bersama, doa al-asr ya. Untuk tugas minggu depan, kakak rasa tugasnya yaitu adik-adik sekalian bisa
menghafal dalil ini ya, dan artinya ya. Ya, tetap. Nah, baiklah kita tutup dengan doa Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, itulah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.